Waalaikumsalam Faika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Biasa dong. Allah Akbar. Iya. Gimana Faika kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Iya, Yes. sehat juga. Selamat malam, memang semangat sekali ya Iya walaupun pasti sudah malam. dong. Malam minggu. Oh benar banget. dong. Jadi walaupun kita tidak keluar, tapi kita ada di sini di sesi meja berucap. Wow. Luar biasa ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Dena sudah mau berhadir di meja berucap malam ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya Faika, terima kasih juga untuk kesempatan yang luar biasa ini. Saya senang sekali bisa berbagi di sesi Meja berucap. Oke, ada apa nih di meja berucap? Oke, jadi saya mau kepoin Kak Dena sebenarnya. Wow, emang saya spesial. Sangat spesial dong, Kak Dena yang sangat luar biasa, energetik dan semangat sekali ya. Harus member yang paling positif. Siapa? Menurut siapa? Menurut saya. Oh, makasih. Sangat positif sekali, jadi kemana-mana menebar senyuman. Iya, itu Iya, settingan pabrik kali ya, dari dulu udah Iya, gitu. tapi Masya Allah ya, settingan pabriknya bagus sekali. Oh, Karena alhamdulillah. ada beberapa orang yang settingan pabriknya kan kayak, Mungkin ada yang belum selesai dengan dirinya. aduh itu saya lagi mencontohkan diri sendiri, gimana ya? Oke. Tapi kan gak selalu gitu kan, Iya. ada waktu-waktu tertentu Iya kan. benar sekali. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Kak Dena. Gak susah kan, bukan ujian akhir. Bukan ujian Oke. akhir, tenang saja, tenang. Kak Dena adalah member gen pertama ya kita sebutnya. Iya, kita main bagian pertama. Oke, menurut pendapat Kak Dena, definisi dari komunitas itu gimana sih? Komunitas ya, komunitas itu kalau menurut Kak Dena, kenapa saya bergabung di komunitas? Komunitas itu tempat sebenarnya, tempat kita berkumpul di circle yang kita memang mau seperti apa sih? Ya di circle ini kita harus tempat kita belajar, tempat kita berbagi, artinya tempat yang dimana kita harus bertumbuh bersama. Kita kan kalau mau bertumbuh nggak bisa sendiri-sendiri ya, nggak ada kawannya, mungkin nggak ada yang memperbaiki kesalahan. Kan nggak enak ya kalau kerjanya sendiri, apa sih yang harus diperbaiki dari saya, apa sih yang harus saya belajar lagi. Nah kalau misalnya di komunitas kan mungkin kita punya tujuan yang sama, nah di situ ayo kita belajar sama-sama. Buat kesalahan ya nggak apa-apa, dari kesalahan lah di situ kita bisa belajar. Jadi komunitas itu adalah tempat ya, circle yang mendukung tujuan kita mau kemana ini. Oke, dan komunitas yang Kak Dena pilih adalah berucap salah satunya. Betul dong. Betul. Oke, alasan Kak Dena memilih berucap, mengapa? Alasannya nggak ada pilihan ya, maksudnya waktu saya jadi member itu ya nggak ada pilihan satu, pilihan dua. Jadi memang ya dibentuk, kita sudah ikut workshopnya, ayo kita jalan sama-sama gitu. Jadi kalau boleh nih ya, saya cerita dulu, saya sebelumnya kita sama foundersnya nih, Iya, Bang Suhir, oke. kita bekerja di co-working space yang sama, jadi kenalan dulu. Nah waktu itu sebelumnya kita ada ikut workshop tentang public speaking. Sayangnya waktu itu pandemi, jadi kita nggak selesai kelas itu. Nah setelah pandemi selesai, itu kita balik lagi ke working space itu. Dan Bang Suhil menginisiasikan untuk buat workshop khusus untuk introvert. Nah saya sadar diri dong, saya juga introvert, saya ikut. Setelah ikut workshopnya selesai, kita butuh tempat nih untuk latihan. Ya kan namanya public speaking ya butuh tempat untuk cuap-cuap kan. Benar. Artinya ya kita melatih apa yang harus udah kita pelajarin gitu. Kan namanya ngomong di depan umum, kok nggak ada audiensnya gimana? Betul, iya, Ya betul. gitu. Nah dari situlah oke kita buat nih. Nah dari situ kita ikut kegiatan pertama, akhirnya terbentuk komunitas. Dan terbentuklah itu namanya Berucap. Boleh kita teriakan sekali tagline-nya Kak, berucap tempat kamu bertumbuh. Oke Kak Dena, selanjutnya saya akan menanyakan Kak Dena, background pendidikan Kak Dena pertanian dan sekarang sedang merintis usaha Tasty Fresh. Oke. Nah, kenapa Kak Dena memilih usaha yang berkecimpung di sayuran-sayuran? Apa memang sebelumnya karena backgroundnya di pertanian atau karena memang tertarik dengan pola hidup yang sehat? Kalau ditanya
ini nggak sengaja ya, maksudnya gini, sebelum usaha ini saya punya beberapa usaha yang lain. Di saat saya bekerja di coworking space itu saya mau bukan ngerjain usaha ini, tapi saya melakukan usaha direct marketing. Jadi kayak MLM gitu. Iya. Nah, waktu saya masih bekerja saya kan harus di luar rumah nih. Iya. Waktu itu ada waktu saya merasa udah kegemukan. Baik-baik. Udah nggak nyaman lagi sama bentuk tubuh, terus saya ngubah pola makan. Terus kesusahan waktu makan siang itu saya mau makan apa. Nah di depan coworking space itu ada warung nasi. Tapi kan warung nasi di Aceh itu nggak ada porsi sayur yang besar. Iya, Biasanya iya. kan kalau warung Aceh, nasi Aceh itu nasi yang banyak ikan, apakah ikan lado, Iya. apa ikan gulai. Ke mama. Iya. Dan sayurnya itu hanya sayur bayam rebus. Oh iya, benar. Nggak ada benar. pilihan lain. Betul. Sedangkan saya butuh sayur yang banyak. Nah dari situ saya mulai Kak Dena tuh mulai buat masakan sendiri di rumah, siapin makanan sendiri Bawa dari bekal. rumah, bawa bekal. Iya. Nah itu dominan sayur makanannya. Oh, Jadi oke. sayur nggak pakai nasi waktu itu, sayuran dan ada ikan misalnya gitu kan. Nah karena kan mau menginfluence orang-orang yang ada di coworking space Oh, gitu. oke. Karena di dominan anak-anak yang ada di Circle Cup itu nggak suka makan sayur. Oh. Nah, jadi Kak Dena mencoba nih makan. Oke. Ternyata Iya. mereka suka walaupun sebenarnya mereka nggak biasa makan sayur. Jadi kayak mana cara menyajikan sayur yang mentah tapi rasanya bisa diterima oleh orang yang nggak biasa makan sayur. Oke. Nah, Raw food sebetulnya. Iya, sayur-sayur gitu. Nah, waktu itu kadang saya posting makanan yang kadang makan itu di sosial media. Oke. Nah, dari situ ada orang yang ingin makan dan mau beli. Nah, ting, akhirnya kayaknya bisa jadi uang nih. Iya, bisa dibisnisin ini. Oke. Jadi mulai dari situlah. Jadi bukan usaha yang sengaja dipilih, tapi usaha karena saya ada punya kebutuhan, Iya. rupanya ada peluang, ya udah dijalanin. Dijalanin siap. Tapi sejauh ini saya sangat menikmati, kadang sangat menikmati sih. Iya, dan yang awalnya nggak sengaja tiba-tiba menguntungkan. Iya pasti. Kalau nggak Oke. menguntungkan nggak dijalanin gini. Tapi sebenarnya bukan untung sih di awal mengerjakan betul. ini, tujuannya bukan semata karena uang, tapi gimana sih cara membiasakan orang mau makan sayur gitu. Karena banyak anak-anak muda tuh nggak mau makan sayur karena nggak terbiasa, apalagi mentah. Iya. Nah gimana caranya kita nyajiin dengan konsep yang enak dilihat dan praktis gitu. Iya, tujuannya tadi untuk menginfluence Plan mereka. orang dan sejauh ini udah gimana caranya kita bantu orang yang sibuk Iya, betul. tapi kepingin makan sehat. Oh. Jadi kita kasih servis pelayanan makanan sehat dan bisa disajikan tuh tepat waktu. Jadi mereka mau makan siang udah ada makanannya mereka gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Boleh orang belakang layar tepuk tangannya untuk Kak Dena yang sangat menginspirasi sekali dan sudah berhasil menginfluence orang banyak. Oke, tadi sudah ke pertanyaan tentang Kak Dena dan bisnis Kak Dena. Sekarang kembali lagi ke komunitas nih. Nah, Siap. jadi Kak Dena itu kita agak acak-acak aja sih. Yes, nggak nggak apa-apa, karena for the apa-apa. first time meja berucap ini hadir. Iya. Oke, jadi Kak Dena itu ada di tim PR ya? Ya, public relation. Oke, nah boleh dijelaskan apa saja job desk dari tim PR dan apa saja kendala atau struggle yang Kak Dena alami selama berada di tim PR dan juga senangnya berada di tim PR. Iya, di tim PA kebetulan kita kadang nggak sendiri ya. Iya. Ada 4 kalau nggak salah, Bang Suhil, ada Bang Yosa, Kak Dena, dan Kak Yasmin. Kak Yasmin. Nah, Kak Dena itu ada di posisi untuk sponsor. Sponsor di sini artinya Kak Dena memastikan sponsor ini super niche-nya harus ada di hari H Sponsor. dong. Jadi Kak Dena mau memastikan barangnya ini ada Iya, gitu. betul. Nah, jadi step kerjaannya adalah seminggu sebelumnya kadang harus kalau misal harus mengumpulkan ini ataupun harus menjapi sponsor-sponsor Iya. kita. Apakah mereka akan hadir atau bersedia untuk mensponsori talk show kita untuk supportnya diberikan kepada narasumber. Iya. Nah, Kak Dena bertugas juga mengambil barangnya pada sponsor kita dan mengumpulkan. Artinya gini, biar waktunya hemat, kita minta untuk dikoleksi, dikumpulkan untuk beberapa minggu. Oke. Jadi misalnya kayak boleh sebutin ini
Boleh. Ini ya. Udah Misalnya, izin dari foundernya. Oke, Boleh. ada misalnya kayak di Tata, ada Bumbu Marketing. Kalau Bumbu Marketing itu sebenarnya berbentuk voucher. Jadi vouchersnya itu bisa dikasih sekali 5 gitu. Kadang koleksi. Kalau di Tata biasanya sekali dikasih itu untuk 2 minggu. Jadi kadang memastikan barang yang ada dan bawa itu ke tempat acara kita. Iya, Dan talk show bercak. kadang juga memastikan sponsor kita ini harus disebutin. Sponsor dan sportitnya harus disebutin oleh MC. Dan kalian juga harus ngelis barang yang ada itu apa-apa aja supaya nanti pas dipanggil untuk pemberian souvenir semuanya tersebutin. Karena kadang-kadang kita udah ngeset atau udah ada di flyer sponsornya tapi barang nggak ada. Itu ada juga kejadiannya, barangnya nggak ada. Jadi kadang mengelis kembali itu yang mana nggak ada kita coret. Jadi itu tanggung jawabnya adalah memastikan souvenirnya ada dan kita memastikan yang akan dipanggil nanti yang mana-mana aja. Dan memastikan juga siap dibagiin. Sebenarnya ini kamu maju ya, pegang ini. Iya. Jadi kalau semisal setelah narasumber tampil nih yang suruh kami maju untuk kasih souvenir sponsor tuh Kak Dena. Farika maju kasih ini. Ina maju kasih ini. Suyo maju kasih ini. Iya, gitu. Supaya kegiatan kita teratur gitu. Iya, baik. Oke, Kak Dena, tadi sudah menceritakan tentang tanggung jawab. Sekarang Farika mau tahu, kan kita kalau semisal kerja tim itu kan ada suka ada duka. Nah, struggle yang Kak Dena alami selama di tim PR boleh di-spill sedikit? Struggle-nya kalau misalnya kita udah hubungin nih sponsornya, Kak, gimana untuk minggu depan bisa jadi ini, bisa hadir sponsori atau barangnya ada. Kadang-kadang dia jawab bisa, tapi barangnya nggak nyampe. PHP. Ataupun tidak sampai atau tiba-tiba orangnya karena waktu itu di awal-awal kita nggak koleksiin, jadi dibawa per kegiatan. Jadi orangnya datang, sponsornya datang ke tempat dan bawa barangnya. Nah kadang-kadang dia cancel, nggak datang, ataupun nanti pas di WA tidak dibaca karena alasan sibuk. Jadi barang flyernya, logonya sudah naik ke flyer tapi barangnya nggak ada gitu. Dan akhirnya kita ngambil gimana nih solusinya ya, kita kumpulin akhirnya. Dan ke depan nanti rencananya kita mau buat MOU ya, biar lebih termanajemen. Maksudnya lebih jelas loh kerjasama kita dengan Bucap dan sponsor itu lebih jelas. Jadi untuk lebih jelas kerjasamanya seperti apa, dan kita juga kayak kalau buat flyer tuh kan kalau misalnya nggak ada kita harus turunkan logonya, naikin lagi, itu nambah kerjaan untuk yang ngedesain. Bang Reza. Terima kasih Bang Reza. Oke. Jadi memang struggle-nya itu kalau ada yang PHP gitu kayak kadang suka nggak jelas gitu kan. Oke. Nah kalau sukanya berada di tim PR apa Kak? Suka nggak ada yang berat sih ya sebenarnya kalau bagi saya. Enjoy aja karena masalah misalnya nggak ada tanggung jawab yang seperti apa gimana, emang nggak ada, enjoy aja sih. Berarti Kak Dena sangat menikmati berada di tim PR. Ada sih di awal-awal itu saya kesusahan untuk menjapri sponsornya karena tipikal orang yang to the point ya. Dan maksudnya kalau Kak gimana ini barangnya ada, nggak bisa dong gitu. Tidak bisa basa-basi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa basa-basi. Akhirnya saya belajar sama kayak Yasmin, Kak ini gimana, saya nggak bisa basa-basi. Berarti Kakak meminta bantuan Kak Yasmin gimana ini? Saya nggak bisa basa-basi untuk menghubungi orang. Karena kan setiap orang itu caranya beda-beda ya. Ada memang orang yang tipikalnya suka to the point, tapi ada yang nggak suka to the point kayak ditodong gitu. Jadi belajar basa-basi dulu. Walaupun akhirnya pada ada beberapa sponsor juga nggak suka di basa-basiin langsung aja. Tapi kan kita mulai belajar dari situ, yang mana sponsor yang bisa dibasa-basain, yang mana sponsor yang bisa di to the point. Akhirnya kita bisa belajar ya karakter orang dari mulai chat WhatsApp,
oh ini yang bisa. Akhirnya ya kita belajar lagi di situ. Walaupun cuman sederhana ya gimana saya chat, itu kan juga ilmu ya. Betul. Ilmu gimana komunikasi. Jadi nggak cuman komunikasi ada di depan umum, tapi juga bagaimana komunikasi di secara sosial, secara sosial media ya, kita tambahkan sosial media. Jadi ilmu komunikasi itu luas ya. Luas sekali, luar biasa memang. Jadi penting sekali untuk berkomunikasi ya guys ya. Yep, pasti. Kalau mau berhasil di semua bidang, ya kita penting dong belajar ilmu komunikasi ya. Betul, makanya join Berucap, tempat kamu bertumbuh. Oke. Kenapa sih orang belakang layar ketawanya yang lugas aja? Oh oke, sarangnya oke. Baik. Oke Kak Dena, nah ngomong-ngomong komunikasi, kemarin komunitas Berucap sudah alhamdulillah sudah menyeberang pulau nih untuk menyebar luar biasa. Iya, untuk menyebarkan, mengimplementasikan ilmu komunikasi. Nah, menyeberang ke Pulau Aceh Kak. Pulau apa tepatnya? Pulau Bre. Jadi Pulau Aceh itu terdiri dari 2 pulau. Pulau Nasi yang pertama, kemudian Pulau Bre. Oke. Nah, tujuan Kak Dena kemarin, Kak Dena dan tim kemarin ada di Pulau Bre. Oke, boleh diceritakan gimana pengalaman selama di sana, kesan dan pesannya apa yang Kak Dena rasakan? Yang berangkat itu kita 3. Jadi Aldi tim leadnya BD Business Development. Jadi kan kasih ke pengumuman nih ke ke grup kan. Kalau dibutuhin tenaga trainer 3 orang tuh ke Pulau B. Betul. Ya kan? Dan di sini udah dijelaskan berapa orang trainernya dan yang lain boleh ikut. Ikut artinya di sini silahkan ikut berapapun orangnya dan gratis dong. Iya, gratis. Yang namanya jalan-jalan saya paling terdepan. Kak, kalau ada Doro ada Explore, ini namanya Dena the Explore. Bisa jadi ya. Jadi langsung nih ngejapi Aldi, kan memang harus japi kan, dikunci kan. Aldi boleh nggak saya ikut tapi nggak jadi trainer, mau jalan-jalan aja, nggak disebutin volunteer waktu itu, nggak disebut kok nggak salah ya. Jadi memang pure mau jalan-jalan. Jadi kan kita nggak tahu nih siapa aja yang terdaftar, siapa aja, rupanya hanya 3 orang nih, Kak Dena, Rian dan Kak Yasmin. Dan akhirnya kita berembuk lah rapat kan. Membayangkan pergi ke pulau belum pernah. Tahu Kak Dena itu memang perginya dengan kapal boat ya, kapal boat bentuk ikan itu. Karena sebelumnya Kak Dena juga ada berencana mau ke Pulau Brief atau Pulau Nasi untuk jalan-jalan. Jadi udah duluan cari informasi. Itu perginya pakai kapal ikan. Iya, kalau jumbunya cuk. Walaupun nggak cuk kali agak besar dikit ya. Agak besar dikit. Nah tapi waktu itu Kak Syakirnya bilangnya ada kok Kak kapal yang lebih besar, kapal Papuyu. Oh iya. Oh aman nih. Saya tahu cerita itu. Aman, maksudnya yang kapal boat itu kan agak gimana ya, kita harus siapin diri. Aku nggak bisa berenang, apa harus bawa lampu gitu kan. Oke, kapal Papuyu berarti kita aman kan. Oke, kita udah ngeset siapa yang bertugas untuk jadi trainer, dan Kak Yasmin jadi trainer dan dibantu sama Rian. Pada malam terakhir kita mau berangkat, karena nggak japi lagi, tolong dong ada nggak ini tentatif schedule-nya. Dan mungkin miskom ya sama Bang Aldi, maksudnya tentatif schedule-nya yang seperti apa. Rupanya Bang Aldi mikirkan itu tentatif schedule-nya yang kegiatan inti. Inti si pematerinya. Maksud Kak Dena bukan itu. Tentatif schedule itu jam berapa kita harus berangkat dari rumah, di pelabuhan, jam berapa kita berangkat dengan kapal, nyampe sana jam berapa, dari dermaga ke penginapan itu seberapa jauh. Jadwal selama 3 hari kalian berada di sana. Walaupun itu bisa berubah, tapi kita bisa persiapkan diri, barang apa yang mau dibawa, pakai apa. Betul. Jadi dan waktu itu kita lamanya di nunggu kapal. Karena dari grup itu katanya jam 1 berangkat, habis zuhur lah ya. Kita udah di situ jam 12:30 udah ada. Jadi nunggu waktu salat zuhur udah datang, Rian yang salat karena kebetulan Kak Dena sama Kak Yasmin nggak salat.
yang nggak ada tempat salat dong di Iya, situ. lagi nggak bisa sholat. Oke. Riannya harus salat kan. Rian salat di sana mau nggak di Masjid Lele. Oh iya. Kejauhan kan, takutnya nanti kalau misalnya udah berangkat nggak sanggup kejar. Iya, kapalnya udah datang, Bang Rian masih Allah Akbar Kapalnya gitu sudah kan. ada memang di situ, tapi dia muat barang. Oh, oke. Jadi muat barang kayak semen, sembako gitu-gitu. iya. Udah. Gimana cara Rian salatnya di ada satu tempat di situ, salat di situ. Oke. Udah salat jam 2 kok belum mulai ada tanda-tanda Iya. berangkat. Kita juga katanya ada guide-nya, Iya. belum ada yang datang, akhirnya datang dan kita menunggu, itu waktunya panjang yang membosankan. Oke. Karena katanya itu jam 2 lah ya udah Iya. berangkat, tetapi nggak berangkat, ya agak kesel sih. Karena kita nggak punya data jam berapa kita harus berangkat. Iya. Kalau misalnya udah tahu antara jam 2, jam 3 mungkin kita nggak akan datang secepat itu. Jadi di situ masalahnya, tidak cukup data. Ada struggle sedikit di situ ya. Dan Oke. sebelum naik ke kapal udah ngerasa nih angin kok lumayan ya di darat. Udah bayangkan kalau angin kayak gini di daratan apalagi di lautan lebih kencang. Dan memang berangkat jalannya duduk-duduk, kita meninggalkan dermaga Ulele, udah sampai ke ujung Pancu, Pulau Bunta, mulailah gelombang. Terombang-ambing di atas lautan. Yang awalnya kita ketawa-ketawa, senyum-senyum, situ mukanya datar. Mungkin lagi menahan Istighfar istighfar di semua. dalam. Oh, menahan ketakutan dan menahan baik. Jadi kita duduknya di belakang Pak sopir nakoda, kita kebayangin dong ininya. Iya. Ngerasain juga apa yang nakoda yang ngerasain gitu ya. Jadi bisa kita lihat gelombangnya besar dan gelombangnya berhenti. Kemudian kita sampailah di kayak pintu gerbang. Emang kayak pintu gerbang. Jadi ini pulaunya Nasi, di Pulau B, kita masuk lewat sini. Memang kayak pintu gerbang gitu, keren loh. Masuk situ mulai gelombang lagi. Itu udah mau nyampe ke dermaganya. Udah mulai, kita ntar lagi nyampe nih. Tapi di situ ombaknya lebih besar dari ombak yang pertama. Oke. Wow. Dapat di situ ya adventure-nya ya. Oke. Apa ya pengalaman pertama, dan ibu yang di samping kita tuh udah mulai diam, jangan banyak kali ketawa di situ. Karena nggak boleh ria ya, nggak boleh senang-senang di lautan iya, gitu. Jadi ya udahlah kita ngefet aja. Oke. Akhirnya karena di gelombang yang besar itu memang biasa di situ gelombangnya besar. Jadi ada kapal yang karam juga. Jadi itu kayak titik pertemuan dengan arus barat. Oke. Jadi memang biasa di situ gelombangnya besar. Oke. Dan Dan terasa sekali. Terasa sekali. Tapi itu kata yang biasa orang Pulau Bufnya, itu biasa aja gelombangnya. Ada yang lebih besar lagi yang dut. Kapalnya emang jatuh gini. Kalau ini berasa naik odong-odong jadi ya enggak, kayak gitu. kora-kora katanya. Kayak naik kora-kora. Ya Allah, berarti memang orang-orang Pulau Aceh itu sudah terbiasa. Iya, buat kita yang pertama ini betul-betul wow, maksudnya apa ya, aku akan selamat apa enggak ya gitu. Makanya dia diam semua, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan di awal sebelum keberangkatan kita kan nggak tahu ya, belum pernah naik kapal itu duduknya di mana, karena memang nggak ada posisi yang khusus buat penumpang. Oke. Penumpang tuh nyebah mau duduk di mana, ada yang duduk dekat mesin, ada di bawah tempat duduk kita yang di belakang nakoda, di bawah dekat mesin memang. Ada yang duduk yang di belakang, ada yang di depan dekat mesin yang suaranya bising. Jadi kita nggak tahu duduk mana. Bang, ini kita mau duduk di mana? Nggak tahu kan. Akhirnya dikasih duduk sini aja, kata ibu-ibu, ada tempat kosong. Nah, Rian waktu itu nggak enak, duduknya di luar. Ya, terus waktu itu Kak, nggak bisa nih, kita harus duduk 3 sama-sama di tempat yang sama, kita harus selamat bertiga. Tiga-tiganya harus selamat. Panggilin Rian, kita duduk sini, saya yang jagain tempat. Akhirnya Kak Yasmin panggil Rian di luar, kita duduk di situ. Jadi kapanpun dan kemanapun Iya, kita harus bertiga, selamat bertiga, karena kita nggak pernah nih. udah mikirnya udah ke situ ya. Oke. Nah, tapi kan itu struggle-nya. Nah, tapi pasti kan Pulau Breh itu menampilkan pemandangan luar biasa, Kak. Boleh diceritakan apa saja yang Kakak lihat, bagaimana keindahannya dan gimana suasananya di sana, suasana yang menarik. Iya. Kita nyampe di dermaga, keluar ambil barang,
asik ya, di dermaganya kecil. Dermaga kecil, orang datang jemput saudaranya, mungkin familinya. Terus kita dari situ ke penginapan. Saya pikir, kadang pikir penginapannya itu jauh. Karena susah pipis waktu itu. Kalian minta, aduh mau pipis nih, di mana ada kamar mandi dekat sini? Karena nggak apa kita di sana aja, di penginapan aja. Emang berapa jauh penginapannya? Enggak, 5 menit udah sampai. Karena membayangkan itu penginapannya jauh dong. Naik bukit dulu mungkin ya. Makanya itu pentingnya tentatif schedule. Kita harus tahu jaraknya di berapa. Kalau misalnya kita udah tahu jaraknya, oke, tenang kita kan. Sesak pipis apa tenang. Nah itu pentingnya tentatif schedule gitu. Oh 5 menit rupanya. Nggak jauh dong, cuma juk sampai. Nah pemandangannya kalau pernah ke Sabang kan, jadi jalannya itu memang pantai, kita naik bukit, ketemu gunung sebelah sananya gitu. Suasananya sepi, nggak ramai orang. Artinya pulau itu yang Kak Dena tanya, itu di pulau itu ada 15 desa. Di Pulau Berehnya aja? 5 desa lah, totalnya ada, 17 desa semuanya antara Pulau Nasi dan Pulau Buh. Di 12 desa di Pulau Buh dan 5 desa di Pulau Nasi. Pulau Nasi berarti lebih kecil ya? Nggak tahu kan ukurannya seberapa, tapi di sana penduduknya nggak seramai di Pulau Buh. Jadi tenang, nggak rame, dan kita kelihatan dong kalau tempat yang nggak rame, kita pendatang tuh kelihatan. Jadi langsung aja kita bersapa-sapa supaya mudah nih ke depan kalau ada perlu apa-apa langsung dibantu. Langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Dan sambutannya tuh gimana Kak? Hangatkah atau siapa nih? Karena kan kadang kan ada yang misalnya walaupun orang pulau misalnya ada yang baru datang dari desa, sonyan kan mungkin gitu kan. Nah kita pakai ilmu komunikasi dong. Iya dong, kita tahu Beijing kayak gitu gimana. Langsung kita nggak perlu nunggu orang lain dekatin kita, tapi kita yang dekatin orang. Kak, assalamualaikum. Dena, salam dulu. Kamu bantronya pinter. Boleh diajak lagi nanti ke pulau ya saya ya. Oke. Jadi memang sangat hangat sekali. Dan selama kegiatan, jadi kan kegiatannya tentang fundamental public speaking. Nah boleh diceritakan bagaimana suasana ketika kegiatan tersebut berlangsung Kak? Pagi sorenya kita nyampe itu terang benderang dong ya, agak panas. Dan sebelum malam, Kak Dena udah bilang sama Rian, Kak Dena mau berenang besok. Sebelum acaranya Kak Dena mau berenang, karena sorenya kita nyampe, kita udah keliling. Kita dikasih motor, kita keliling. Pertama mau muter-muter kan, rupanya ada salah satu member LEPA komunitas yang undang kita, ketemu di jalan. Dan dia itu tadi lihat kita di kapal. Dia juga ada di kapal. Tanya, Kak mau kemana? Mau keliling-keliling. Ayo kita ke pantai. Nah kita langsung diajak ke pantai. Udah tahu nih pantainya, makanya malamnya sebelum tidur, aku mau berenang besok di sini pagi-pagi. Tapi sayangnya subuh hujan. Jadi nggak sempat berenang, jadi hujan terus, dan cuacanya langsung dingin ya. Dari subuh itu memang udah dingin. Dan hujan. Kita dari penginapan itu kegiatannya di sekolah. Di sekolahnya di sekolah SD. Saya lihat kalau ruangannya tuh bagus sekali ya, tertata. Rapi. Dan ke situ kita nunggu. Awalnya kita nggak tahu ya, Kak Yasmin justru nggak nyangka pesertanya itu anak sekolah, anak SMA. Kita membayangkan, Kak Yasmin khususnya sebagai trainer, dia membayangkan itu bapak-bapak, ibu-ibu, nggak nyangka itu anak muda. Dan ternyata anak SMA yang memang kita pikir ini anak SMA udah bagus, maksudnya nggak kalah dengan anak yang di Banda. Maksudnya walaupun anak pulau, dia bagus sama kayak anak di Banda. Ternyata keinginan untuk belajarnya tinggi, mudah nyerap, mudah paham, dikasih tugas juga cepet. Rupanya memang anak-anak peserta ini sudah dipilih. Jadi dipilih yang mana kira-kira cocok untuk kegiatan itu. Dan udah ini sambutannya bagus, senang, asik, menerima. Iya cepet
pokoknya kita nggak ada zong. Cuman memang siap. di awal kayak Yasmin agak ternyata anak ini kok saya nggak dikasih tahu ya di awal. Mungkin itu jadi PR-nya juga ya untuk tim BD, mungkin harus cross check lagi siapa sih calon pesertanya. Siap. Karena itu ngaruh loh ke mentalnya trainer. Langsung disampaikan di dalam meja berucap. Jadi meja berucap ini adalah untuk mengutarakan isi hati. Betul. Jadi ungkapkan apa yang kamu rasakan. Siap. Meja berucap, saya bilang dulu sebagai meja berucap, ungkapkan apa yang kamu rasakan. Oke. Karena kita udah diajar nih Kak Fafika untuk bisa asertif. Betul. Kita asertif, kalau memang nggak suka tolong diutarakan supaya kita bisa perbaiki sama-sama ya. Siap. Nanti boleh langsung ditonton ya untuk tim BD, untuk Bang Aldi juga boleh sebagai tim leadnya langsung ditonton video ini, linknya nanti langsung disebarkan di bawah. Oke. Gitu. Nah terakhir nih Kak Dena, apa pesan, harapan dan doa Kak Dena untuk berucap dan selanjutnya untuk di Kak Dena sendiri? Harapannya doa. Untuk berucap dulu nih. Untuk berucap, komunitas yang bisa menerima ya, maksudnya gini. Tempat udah pasti tempat belajar, artinya kita menerima siapa aja yang mau datang dan mau belajar dan mau berproses dan mau dikritik gitu. Karena nggak mungkin kita bertumbuh kok nggak ada sakit-sakitnya gitu ya. Belajar mau inisiatif gitu. Harapannya ke depan makin banyak kita bisa bantu anak muda untuk belajar di sini, nggak cuma jadi member tapi juga untuk teman berucap. Jadi wadah buat kita untuk latihan latihan public speaking ataupun latihan-latihan yang lain. Artinya komunitas berucap ini nggak hanya fokus untuk public speaking, tapi juga bisa untuk tempat kita belajar skill-skill yang lain kayak seperti self development atau apa gitu, yang artinya mendukung anak muda untuk lebih maju secara skill personalnya supaya bisa mendukung untuk masa depan yang lebih baik, apakah di bidang karir atau leadership atau apa aja lah yang bisa buat pemuda-pemuda Aceh ini jauh punya kualitas lebih baik ke depan. Harapannya komunitas berucap ini ke depan bisa jadi wadah wadah buat pemuda-pemuda Banda Aceh atau yang lainnya, nggak cuman sebagai tempat untuk belajar public speaking khususnya, tapi juga bisa mengembangkan diri di skill-skill yang lain, misalnya kayak self development, leadership misalnya, atau apalah yang bisa mendukung kebutuhannya untuk berkembang di masa depan. Apakah dia nanti jadi leader, apakah dia jadi pekerja, apakah dia jadi tenaga pekerja, tenaga pendidik mungkin. Artinya kan setiap orang butuh skill yang nggak semua skill itu kita dapat di akademik. Itu kan memang harus kita belajar harus belajar di luar itu. Nah harapannya komunitas berucap ini bisa mewadahi untuk belajar anak muda untuk mengembangkan skillnya. Itu sih. Nah kalau untuk Kak Dena sendiri, harapan untuk Kak Dena setahun 2 tahun ke depan? Awalnya bergabung sama komunitas berucap ini kan pastinya kita punya tujuan dong. Betul. Kak Dena berharap di awal itu komunitas berucap ini jadi kendaraan buat saya. Kendaraan artinya tempat saya belajar untuk menuju tujuan saya itu mau kemana ke depan. Misalnya kayak mau mengembangkan usaha, tentunya kan perlu banyak skill ya. Kalau misalnya saya punya usaha nanti, saya punya bawahan, saya punya pekerja. Gimana saya memanage para pekerja saya? Gimana saya mengatur untuk bisa buat meeting yang terorganisir yang baik? Bagaimana nanti Kak Dena bisa ngambil keputusan yang baik untuk semua? Nah di situ Kak Dena belajar di komunitas berucap. Nah, jadi karena sebelumnya belum punya pengalaman jadi leader, belum punya pengalaman yang seperti itu. Jadi sinilah tempat belajar. Jadi betul-betul kayak keluarga banget. Artinya berucap ini betul-betul kayak di hati. Tadi juga kenapa slogannya di sini karena berucap itu ada di hati kita. Baik. Dan circle-nya bagus sih. Alhamdulillah ya. Saya juga merasa menjadi lebih baik gitu kalau dibilang. Alhamdulillah ya bisa bergabung ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan berucap. Kayaknya gak mudah juga jadi member berucap ya. Betul, perlu seleksi dulu. Jadi bukan sembarangan guys. Dan banyak yang ngantri kepingin jadi member berucap. Mohon maaf, tunggu dulu ya. Ada waktunya nanti. Pelan-pelan Pak Supir.
Oke, jadi memang Kak Dena belajar di berucap dan alhamdulillahnya mendeskripsikan bahwa berucap ini adalah circle yang baik yang memang mendukung Kak Dena baik secara potensial dan juga secara mental. Iya, betul sekali. Nah, tapi sebelum itu memang selain self development, leadership, berucap juga mendukung kita untuk mengontrol emosi kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Jadi kita juga ada regulasi emosi namanya. Iya, belajar asertif. Belajar asertif. Belajar regulasi emosi. Iya, betul. Karena yang kita hadapi macam-macam loh karakternya. Iya, di member kita juga macam-macam karakternya. Gimana ini kalau ada masalah nggak bentrok tapi bisa diselesaikan dengan bijak, aman, tidak ada masalah pasti ada ya. Tapi gimana solusinya enak, semuanya enak. Kalau nggak suka bilang nggak suka supaya diganti. Artinya kalau kamu nggak bisa ngerjain tugas ini, tolong kabarkan supaya kita bisa ngambil solusi yang lain. Betul. Jadi balik lagi komunikasi itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Dena. Mungkin Kak Dena ada sedikit closing statement. Udah seperti latihan bicara aja ya, seperti narasumber. Semuanya diimplementasikan ya gimana. Oke, closing statement. Alhamdulillah ya udah 1 tahun kita bergabung di Berucap. Sebagai generasi pertama, Kak Dena juga ngerasain setiap step itu selalu ada perubahan. Yang di awalnya kita cuma beberapa orang, kita dulunya di Simpang 5 Grocery, pindah ke sini. Ada banyak sekali step perubahan dan step-step yang harus kita pelajari, kita rombak, yang mana bagus, nggak bagus, yang nggak bekerja, kita ganti ulang. Betul. Artinya kita terus berproses di sini. Seperti slogannya bertumbuh. Ya. Semoga Berucap terus berkembang, memberikan impact yang lebih besar untuk anak-anak muda Aceh. Kalau bisa ya jangan cuma di Aceh, kita menasionalkan ini Berucap, hadir di luar Aceh gitu sih. Harapan yang luar biasa sekali. Semoga doa ini dijabah oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Oke. Baik. Jadi semoga memang Berucap terus menjadi komunitas yang positif, yang baik, yang bisa menginspirasi banyak orang, bukan cuma komunitasnya tapi membernya juga. 5 perbedaan juga. Menerima perbedaan, oke juga. Karena memang kayak tadi Kak Dena bilang, masalah ada tapi bagaimana cara kita menyelesaikan tuh dengan bijak dan bersama-sama. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali saya Farika Teguh. Oke, terima kasih sekali Kak Dena sudah hadir di meja Berucap malam ini. Semoga Kak Dena sehat selalu dan juga bisa mengembangkan terus bisnisnya menjadi lancar dan ke nasional juga. Pasti. Makasih juga kesempatan luar biasa Farika, senang kali bisa berbagi di sini, mengungkapkan sebenarnya Berucap di balik layar itu seperti apa. Jadi mungkin orang membayangkan Berucap itu wow hebat ya, tapi nggak tahu di baliknya seperti apa. Tapi memang Berucap hebat. Kayak tadi walaupun ada masalah tapi kita kan tetap harus menyelesaikan dengan bijak. Itulah tadi yang membuat kita hebat. Iya betul sekali. Tapi nggak cuma silau di luar tapi juga harus silau di dalam. Bagus di dalam sih. Pakai kacamata dulu kita. Oke, terima kasih sekali Kak. Makasih. Sebelum itu kita teriakan dulu slogan Berucap. Berucap, tempat kamu bertumbuh. Yeay.